wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Rahmawati, guru Sekolah Dasar Negeri 2 Padasuka, sekaligus mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara daring yang saya laksanakan pada kelas 6 jenjang sekolah dasar di SDN 2 Padasuka dengan tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Meskipun kita belum sekolah, tapi kita bisa bertemu lewat Zoom ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Egi dipimpin berdoa, Nak. Teman-teman, sebelum belajar mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Egi ya sudah pimpin doa pada pagi hari ini. Oh iya, hari ini yang tidak masuk kelas siapa ya, Uli? Alisa sama Najwa sakit, kalau Cika ke rumah neneknya. Oh, Alisa sama Najwa sakit. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Mudah-mudahan segera berkumpul lagi bersama kita. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kenapa? Karena Garuda Pancasila merupakan lagu nasional negara Indonesia. Garuda Pancasila, aku dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, lima bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kenapa lagu Pancasila kita nyanyikan tadi? Karena lagu nasional Indonesia. Untuk pelajaran hari ini kita membicarakan tentang tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan menyimak, melihat contoh, dan berdiskusi, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Dengan mengamati video, nanti Ibu tampilkan video ya. Peserta didik dapat menganalisis dampak televisi terhadap kehidupan masyarakat menggunakan tabel secara tepat. Dengan penugasan dari guru, peserta didik dapat mempresentasikan dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat dengan mandiri. Dan dengan mengamati video rangkaian listrik paralel, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi komponen listrik pada rangkaian listrik. Yang terakhir, melalui penugasan dan bimbingan, peserta didik dapat membuat rancangan model rangkaian dengan benar. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian seri, ya. Kita sudah belajar tentang rangkaian seri dan tentang bacaan eksplanasi, yaitu siapa penemu listrik. Di rumah kita selalu pasti ada televisi. Egi punya televisi nggak di rumah? Punya, Bu. Iya, punya televisi. Selain melihat televisi, pasti kalian suka menyapu, ya kan? Suka mengepel. Jangan lupa membantu orang tua. Ya.
Nah, dari nonton televisi itu ada dampak negatif dan ada dampak positifnya loh anak-anak. Ya enggak? Iya. Ya. Nah, di situ tolong buka halaman 15 ya, tolong buka halaman 15 pada buku tema 3. Di situ ada bacaan si kotak ajaib. Kalian baca terlebih dahulu dalam hati si kotak ajaib. Ya, sudah ya. Tolong Egi, paragraf pertama tolong dibaca Egi. Si kotak ajaib, John Leibarid lahir di Soktaladia 13 Agustus 1888. Dia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menemukan bahwa gambar hidup dapat ditertafikasikan memulai peristiwa yang sekarang dikenal sebagai televisi syarid, melestarikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di roll tabloid untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Sering diperkembangkan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang sehingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Ya. Untuk paragraf kedua, tolong Reva dibaca. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat dipantulkan dan dibiasakan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat menerima. Pada televisi, pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dari bentuk hitam, putih, atau berwarna. Untuk paragraf yang ketiga, tolong Eka dibaca. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh, televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual. Penglihatan penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ya, terima kasih Egi, Ruli, dan Egi, Reva, dan Eka ya, tadi yang telah baca ya. Dari bacaan ini, dari bacaan si kotak ajaib, kita bisa menemukan John Logie Bird adalah seorang yang telah menemukan televisi. Lahir di mana? Di Skotlandia pada tanggal berapa, Ruli? 13 Agustus 1888. Iya, John Logie Bird lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1888. Nah, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu ada untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Kalian suka nonton televisi kan? Suka. Iya, suka nonton televisi. Jadi kalau misalnya di televisi itu banyak acara-acara, ya enggak? Acaranya Bima, di televisi yang kamu sering tonton di televisi itu apa aja Bima? Berita, Terus? kartun. Di televisi kita bisa nonton kartun, bisa nonton berita, bisa nonton kuis, ya enggak? Nah, di sini Ibu ada cara menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Tadi kita sudah membaca judul, sudah membaca teks dengan cermat, ya enggak? Ya, dari bacaan tersebut ada LKPD. Nah, di sini ada contohnya dulu. Bacalah teks eksplanasi. Listrik memiliki peran. Tolong dibaca, Helmi. Listrik memiliki peran penting tapi tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di
berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalam. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian di era globalisasi. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi karena kita kalau nggak ada listrik, negara kita, dunia kita itu akan gelap. Makanya listrik untuk menerangi cuaca, menerangi di sekitar kita, ya enggak? Karena di dunia ini kita sangat membutuhkan listrik untuk nonton televisi, untuk mencuci, ya enggak? Untuk mendengarkan radio, untuk ngecas HP. Sekarang senter juga dicas. Nah, di situ dari teks eksplanasi di atas ada pertanyaan. Apa manfaat televisi, komputer, dan telepon genggam pada era globalisasi? Jawabannya apa itu, Reva? Manfaat televisi, komputer, dan telepon genggam adalah menyebarkan arus informasi dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Nah, di televisi, kita semua manfaat televisi, komputer, dan telepon genggam adalah menyebarkan arus informasi dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kita dari televisi tahu tentang informasi seperti apa, kecelakaan, ya enggak? Ada informasi segala macam ada di televisi, ada kuis, ada film, ada berita seperti yang tadi Bima bacakan. Nah, untuk selanjutnya, kemarin Ibu telah membagikan LKPD melalui WhatsApp, ya kan? Sudah dicetak? Sudah. Tolong kalian kerjakan LKPD di situ ada bacaannya. Nah, kalian temukan paragraf 1 tentang topik, paragraf kedua tentang deret penjelas, dan paragraf, itu bukan paragraf 4, harusnya paragraf 3. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Ya, sudah. Paragraf yang pertama, yuk siapa yang mau baca paragraf yang pertama? Itu isiannya siapa? Paragraf pertama siapa yang mau baca? Oh iya, Egi, silakan Egi dibuka. Apa itu paragraf pertama? John Logie, seorang penemu televisi. Ya, jawabannya itu John Logie Bird adalah seorang penemu televisi. Paragraf yang kedua, tolong dijawab siapa yang mau jawab? Ayo, paragraf yang kedua, deret penjelas. Siapa yang mau baca? Siapa? Egi lagi, coba Egi baca. Paragraf yang kedua apa itu deret penjelasnya? Prinsip pekerjaan televisi secara adalah mengubah sinyal elektronik dan mengetik menjadi gambar dan suara gambar. Yang dilihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Dan gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Ya kan, jawabannya tadi Egi benar. Nah, paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Siapa yang mau jawab? Egi lagi yang mau jawab, silakan. Jadi yang ini LKPD semua yang jawab Egi. Yang lain pada diem aja. Ayo sekarang kan Edi, ayo sekalian. Jawab paragraf 3. Televisi adalah sebuah media telekoneksi yang berfungsi sebagai menerima sinar gambar bergerak bersama suara. Penemuan televisi dikategorikan sebagai menemukan besar yang mampu mengubah peradaban dunia.
Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak bersama suara. Penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia, ya. Nanti LKPD-nya difoto, ya, dikirimkan ke Ibu. Nanti Ibu nilai, ya. Selanjutnya Ibu lanjutkan pelajaran selanjutnya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting, ya. Kita sering nonton televisi, kata Ibu tadi. Televisi, kita kalau nonton televisi itu ada apanya? Ada negatif dan ada hal positifnya, ya kan? Nah, ini Ibu ada video tentang pengaruh televisi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian simak ya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikan hal tersebut bersama teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Beragam informasi dari televisi. Ada film, ada berita, sinetron, dan talk show. Pengaruh negatifnya terhadap ilmu pendidikan adalah yang pertama, bisa mengurangi waktu belajar. Banyak tontonan yang tidak cocok untuk belajar dan bisa juga membuat malas. Sedangkan pengaruh positifnya bagi pendidikan adalah bisa sebagai sarana informasi, dapat mengetahui berita terbaru, serta memperluas wawasan pelajar. Kemudian dampak negatif bagi ilmu pengetahuan, diantaranya ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan seseorang untuk merugikan orang lain, dan terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Lalu apa dampak positifnya? Dampak positif dari televisi terhadap ilmu pengetahuan diantaranya memberikan informasi terkait wawasan umum, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih tanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah. Ya, tadi setelah kita lihat nonton video ya, setelah kita lihat video, telah dijelaskan ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, dampak positif dari nonton televisi, tadi beragam informasi dari televisi itu seperti film, berita, sinetron, ada talk show, ya enggak? Ibu setelah membagikan LKPD juga lewat grup WhatsApp. Sudah dicetak anak-anak? Sudah dicetak? Nah, kalian tolong tuliskan tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Di situ ada beragam informasi seperti yang Ibu sebutkan tadi, beragam informasi dari televisi. Silahkan kalian kerjakan dari sekarang, yuk.
anak-anak? Sudah dijawab kan? Egi udah dijawab belum, Egi? Sudah. Sudah. Helmi udah dijawab? Sudah. Sudah. Bima? Udah belum? Sudah. Ya, sudah. Eka sudah. Reva sudah. Ruli sudah? Sudah. Ya. Siti Nurhaliza sudah? Sudah. Sudah. Nah, tadi Ibu menyebutkan tentang beragam informasi dari televisi, ada film, berita, sinetron, dan kuis. Nah, pengaruh positifnya, tolong pengaruh positifnya siapa yang mau baca? Pengaruh positifnya. Pengaruh positif, siapa yang mau baca? Pengaruh positif dari... Oh ya, Ruli. Sebagai sarana informasi, dapat mengetahui berita terbaru, memperluas wawasan pelajar, mengurangi pengaruh negatif, mengurangi waktu untuk belajar, banyak tontonan yang tidak cocok untuk pelajar, membuat malas. Nah, pengaruh positif seperti yang tadi Ruli baca, yang tadi Ruli sebutkan, pengaruh positifnya itu bisa kita tahu tentang informasi di dunia pendidikan, ya enggak? Ya enggak? Iya. Jadi kita bisa tahu, oh begitu loh, oh begini. Nah, pengaruh negatifnya kita bisa malas. Kenapa? Karena malas. Bisa malas. Karena kalau disuruh sama orang tua, karena kita udah keasikan nonton televisi, disuruh sama orang tua suka, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita nonton TV harus pada porsinya, harus pada aturannya. Jam berapa nonton TV, jam berapa belajar. Paham? Paham. Nah, untuk pengaruh positif untuk ilmu pengetahuan, siapa yang mau baca? Reva? Silakan baca. Sebagai sarana informasi dapat mengetahui berita terbaru, memperluas wawasan pelajar. Ya, pengaruh negatifnya apa? Pengaruh negatifnya, Reva, sekalian disebutkan. Ayo Reva, tolong dibaca sekalian tuh pengaruh negatifnya untuk ilmu pengetahuan apa coba? Ilmu pengetahuan muncul di televisi terkadang akan seseorang untuk menjadikan orang lain. Ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diruji kebenarannya. Ya, jadi untuk pengaruh positif dan pengaruh negatif untuk ilmu pengetahuan telah dibacakan oleh Reva. Nanti hasil kerja kalian tolong difoto ya, dikirim ke grup WA nanti Ibu nilai. Paham? Jangan lupa dikasih nama yang jelas. Ya. Untuk selanjutnya ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini berbeda dengan rangkaian seri yang kemarin. Kalau rangkaian seri yang kemarin itu semua sebaris. Nah, rangkaian paralel itu rangkaian listrik yang disusun secara berderet, ya enggak? Di situ ada contoh gambarnya, ada contoh gambar-gambarnya. Kalau misalnya kita matikan, satu. Rangkaian paralel adalah rangkaian disusun. Tolong dibaca Eka. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian digunakan di berikut ini merupakan keuntungan dan kelemahan rangkaian paralel. Keuntungan rangkaian paralel. Tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Bila satu lampu mati, maka kita akan mempengaruhi lampu lainnya, lebih hemat listrik. Kelemahan rangkaian paralel memerlukan banyak kabel, lampu lebih redup, rangkaian listriknya lebih rumit. Ya, makasih Eka. Rangkaian paralel adalah rangkaian disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah. Nah, kita kalau di rumah menggunakan rangkaian paralel, ya enggak? Kalau misalnya satu lampu dimatikan, lampu lain mati enggak? Lampu mati enggak? Tidak. Kalau lampu seri yang kemarin kita matikan, lampu yang lainnya juga ikut mati. Nah, rangkaian lampu paralel, kalau yang satu kita matikan, yang lainnya juga tidak ikut mati. Ada keuntungan dan ada kelemahan pada rangkaian paralel. Tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Itu keuntungannya ada 3. Kelemahannya juga ada 3. Di sini Ibu ada rangkaian
listrik paralel. Kalian lihat dulu ya. Assalamualaikum anak solih solihah kelas 6 yang hebat. Kita akan lanjutkan membuat rangkaian listrik sederhananya. Rangkaian listrik yang selanjutnya adalah rangkaian listrik paralel. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kardus bekas untuk alas, lampu kecil beserta dengan dudukan lampunya, saklar untuk menyambung dan memutus arus listrik, kabel untuk menyalurkan arus listrik, baterai untuk sumber listriknya, gunting, selotip, dan dudukan baterai jika ada. Baiklah, jika bahan-bahannya sudah siap, kita langsung ke cara pembuatannya. Sama seperti membuat rangkaian listrik seri, dalam membuat rangkaian paralel, yang pertama kali kita lakukan adalah dengan menggunting dan mengupas kabel. Hati-hati dalam mengupas kabel, jangan sampai serabut timahnya ikut untuk alas dan baterai. Kemudian, hubungkan salah satu kaki saklar dengan kutub positif baterai. Selanjutnya, susun komponen-komponen listrik sebelum dirangkai menjadi rangkaian listrik paralel. Tombol on dan wow, lampu menyala dengan sangat terang. Nyala lampu juga sama terangnya ya. Jika salah satu lampu kita matikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Bagaimana? Ternyata membuat rangkaian listrik paralel mudah ya. Ya, nah di situ tadi ada rangkaian paralel. Yang dibutuhkan apa saja? Ada apa saja, Egi, yang dibutuhkan? Lem, gunting, Ya, lem, kabel, gunting, lampu ya, baterai dan kardus. Iya, Egi. Terima kasih. Nah, bisa kan ada contohnya membuat rangkaian paralel, ya enggak? Ada contohnya kan? Ada contohnya kan? Nah, ada LKPD lagi, LKPD yang ketiga. Tadi komponen listrik disebutkan, disebutkan ada komponen listrik tadi disebutkan ada baterai, ada lampu, ada kabel. Nah, kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Yuk dikerjakan. Ya, sudah ya? Sudah kan? Ya. Tolong dibaca. Siapa yang mau baca lembar kerja peserta didik yang ketiga ini? Yuk. Oh, Helmi, yuk dibaca Helmi. Silakan Helmi. Baterai, fungsi sumber arus listrik. Ya, baterai sebagai sumber arus listrik. Apalagi Helmi yang kedua? Lampu sebagai sumber mengubah energi listrik menjadi cahaya. Ya, ada lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang ketiga apalagi Helmi?
listrik. Nah yang terakhir apa coba yang terakhir? Saklar. Saklar. Dan memutus dan menghubungkan arus listrik. Nah, saklar. Saklar fungsinya itu untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Nah, LKPD yang kedua, tolong gambarkan rancangan rangkaian listrik paralel. Tolong digambar anak-anak ya. Coba tolong digambar, yuk dikerjakan. Sudah ya, ngegambarnya sudah selesai? Sudah. Nanti lembar kerjanya difoto, seperti biasa difoto, dikirim lagi. Jangan lupa dikasih nama, nanti Ibu nilai ya. Paham? Paham. Untuk selanjutnya, evaluasi. Ibu mengirimkan evaluasi, kalian kerjakan, Ibu kirimkan lewat grup WA ya. Kalian kerjakan evaluasinya, nanti ada nilainya langsung jelas di situ. Ada tertera nilainya langsung. Jelas? Nah, jelas. Nah, pelajaran pada pagi hari ini. Apa saja yang telah didapat pada pagi hari ini? Pelajaran apa saja coba, Egi? Rangkaian listrik paralel. Iya. Tentang rangkaian listrik paralel. Nah, sebelumnya apa lagi? Ayo, yang apa yang tadi yang kita pelajari awalnya, Bima? Awal-awalnya kita belajar tentang apa itu? Pengaruh apa tadi? Pengaruh pada televisi. Iya, pengaruh pada televisi. Iya, benar Bima, pengaruh pada televisi. Pengaruh negatif dan pengaruh positif, ya kan? Sebelumnya juga kita telah membaca tentang teks eksplanasi tentang si kotak ajaib. Nah, rangkumannya. Teks eksplanasi adalah teks yang memberikan informasi terhadap suatu kejadian. Untuk menemukan informasi tersebut dapat digunakan kata tanya. Televisi merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Televisi memungkinkan penyampaian informasi lebih cepat dari berbagai negara. Untuk itu, kita harus menggunakan televisi dengan bijak dalam menerima informasi yang disampaikan di televisi. Dengan membuat rancangan listrik paralel, kita dapat mengetahui cara kerja dari rangkaian listrik tersebut. Nah, dari semua pelajaran kita sudah belajar, ya enggak? Dari semua pelajaran itu kita udah belajar tentang teks eksplanasi, tentang televisi, ya kan? Pengaruh positif dan pengaruh negatifnya, ya enggak? Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang teks informasi dalam sejarah dengan menggunakan kalimat tanya apa, siapa, bagaimana, dan mengapa, ya kan? Nanti kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Untuk menutup pada pertemuan pada Untuk menutup pada pertemuan pada pagi hari ini ditutup dengan doa. Tolong Egi sebagai ketua kelas pimpin doa, Nak. Sebelum pulang mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup. Ibu tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.